Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Bapak harap anak-anak Bapak dalam keadaan sehat-sehat saja dan semangat untuk belajar hari ini ya. Baik, sebelum belajar, marilah kita awali dengan pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjut dengan berdoa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Bapak sekalian, hari ini kita belajar tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Nah, apa itu hidup damai dengan saling memaafkan? Baik, setelah kita melihat judul dari materi kita hari ini, yaitu dengan judul hidup damai dengan saling memaafkan, terus apa yang harus kita lakukan? Nah, selanjutnya ialah bagaimana memahami dan menerapkan konsep hidup damai dengan saling memaafkan itu tadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kita akan gambarkan bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari kita tersebut. Oke, yang pertama yang harus kita pahami ialah pengertian maaf dan memaafkan. Apa itu maaf? Maaf berarti menghapus. Artinya ialah tindakan atau pernyataan yang menunjukkan pengakuan atas kesalahan atau tindakan yang merugikan orang lain serta permohonan untuk pengertian dan pengampunan dari pihak yang dirugikan. Nah, jadi itu maksud dari arti maaf. Ialah kita menghapus dari kesalahan atau tindakan yang merugikan orang lain. Selanjutnya ialah memaafkan. Memaafkan adalah proses psikologis dan emosional di mana seseorang melepaskan rasa marah, sakit hati, atau kebencian terhadap seseorang yang telah melakukan kesalahan atau melukai hati mereka. Arti sederhananya ialah kita merelakan kesalahan orang lain tersebut dengan mengharapkan, kalau kita kaitkan dengan agama, yaitu ialah dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ada dari anak-anak Bapak yang bertanya, "Pak, apa sih pentingnya maaf dan memaafkan?" Nah, kita lihat di slide ini ialah ternyata maaf dan memaafkan itu ada manfaatnya. Yang pertama, ialah mengurangi stres dan ketegangan emosional. Jadi kalau kita mudah memaafkan orang lain atau mudah meminta maaf, setidaknya kita tidak dilanda oleh pikiran yang mengganggu dalam kehidupan kita dan menghilangkan stres, itu maksudnya. Terus yang kedua apa? Yang kedua ialah memperbaiki hubungan dan membangun kepercayaan. Sudah jelas ketika seseorang meminta maaf kepada kita atau kita memberi maaf kepada orang lain, maka tentu saja kita sebagai manusia akan erat hubungannya terus-menerus dan kita tidak akan mudah terpecah dan dihasut oleh orang lain. Kenapa? Ketika ada seseorang yang memberi maaf atau kita meminta maaf, maka hubungan kita itu insya Allah akan harmonis terus-menerus. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga ialah meningkatkan kesejahteraan psikologis. Itu. Kemudian selanjutnya ternyata dalam maaf dan memaafkan itu ada tantangannya. Apa tantangannya anak-anak Bapak sekalian? Ialah yang pertama itu kesulitan melepaskan rasa sakit atau kemarahan. Memang benar
ketika kita sebagai manusia, apabila kita disakiti, terkadang kita memang sangat susah melepaskan rasa sakit yang ada pada diri kita. Sehingga itu akan membuat kita semakin sakit terus-menerus dan menimbulkan rasa kebencian kita kepada orang lain. Nah, itu tantangannya. Tapi walaupun demikian, tetap kalau kita ingin menjadi anak yang baik, kemudian tujuan kita itu adalah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berusaha untuk berangsur-angsur melepaskan rasa sakit dan kemarahan tersebut. Sehingga apabila kita sudah melepaskannya, maka itu tidak akan menjadi tantangan bagi kita lagi. Terus kemudian yang kedua apa? Ialah proses memaafkan mungkin memerlukan waktu. Benar, terkadang ketika kita yang disakiti, ada seseorang teman kita meminta maaf. Terkadang memang benar bahwasanya memaafkan dia itu sangat sulit. Karena kita sudah terlanjur sakit hati. Tapi begitulah tantangan yang harus kita lewati. Nah, kita sebagai manusia, hendaknya kita berusaha memaafkan orang lain. Walaupun terkadang masih ada rasa yang kecewa di dalam diri kita. Nah, itulah tugas kita sebagai manusia, selalu memperbaiki diri terus-menerus. Baik, pada bagian ini Bapak ingin mengajak anak-anak Bapak untuk berdiskusi. Misalnya dari anak-anak Bapak mempraktekkan ada sebagian anak-anak Bapak merasa dikhianati oleh teman dekat karena ia membocorkan rahasia pribadi yang penting. Nah, silakan anak-anak Bapak diskusi bagaimana caranya agar ketika kita dikhianati oleh teman kita, bisa tidak kita memaafkan teman kita tersebut? Dan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan? Baik, silakan berdiskusi. Baik semuanya, setelah diskusi, ini ada pertanyaan yang Bapak siapkan untuk anak-anak Bapak. Nah, pertanyaan yang pertama ialah, apa yang anak-anak Bapak rasakan setelah kejadian tersebut? Maksudnya setelah kejadian ada teman yang mengkhianati dari anak-anak Bapak. Kemudian yang kedua ialah, mengapa kamu merasa sulit untuk memaafkan? Nah, terus yang ketiga, apa dampak dari tidak memaafkan terhadap hubungan dan kesejahteraan emosional dari anak-anak Bapak? Nah, silakan kerjakan ini dan pikirkan bagaimana caranya anak-anak Bapak bisa menjawab dari pertanyaan ini dengan kejadian yang telah dilakukan tersebut atau telah anak-anak Bapak praktekkan di dalam kelas. Baik, silakan kerjakan. Setelah dengan adanya 3 pertanyaan tadi, maka materi kita hari ini sudah selesai dan Bapak berharap kepada semuanya materi yang kita pelajari ini hendaknya kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada seseorang teman yang melakukan kesalahan kepada kita, kemudian dia meminta maaf, maka berilah maaf kepadanya. Atau kita yang melakukan kesalahan, kita sadar bahwasanya yang kita lakukan itu menyakiti hati teman kita, maka meminta maaflah segera kepadanya. Baik, terima kasih semuanya yang telah menonton video kami ini. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kemudian untuk anak-anak Bapak yang mempelajari materi ini. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.